Halo Sobat Yorsay, balik lagi bareng aku Hiromi di Yorsay Talk. Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal Sustainable Living for Earth Day Celebration. Karena kita mengadakan Yorsay Talk ini dalam rangka Hari Bumi di tanggal 22 April. Tentunya Hiromi nggak sendirian karena hari ini aku ditemenin sama dua komunitas yang keren banget. Siapa aja? Nah, ini ada Kak Felix dan Kak Ipung. Nah teman-teman, kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Boleh. halo Kak Felix, Kak Ipung. Halo. Bisa dijelasin dulu nih, mungkin dari komunitas mana? Kak Felix dulu mungkin. Oke, saya Felix dari Earth Hour Jogja. Oke, kalau Kak Ipung? Saya Ipung dari Trust Hero Yogyakarta. Oke deh, dari namanya aja kita udah tahu nih lingkungan banget ya. Oke deh, mungkin bisa dijelasin dikit nih Kak, Earth Hour Jogja tuh apa sih? Oke, Earth Hour Jogja itu adalah komunitas berbasis lingkungan yang ada di Jogja tentu saja ya. Tapi kalau kita bicara soal Earth Hour, dia kan sebenarnya satu gerakan global. Nggak cuma di Jogja, nggak cuma di Indonesia, dia ada di banyak negara dan banyak kota di seluruh dunia. Nah, di Jogja sendiri, kami mulai ada sejak tahun 2010, jadi udah cukup lama. Fokusnya adalah di penghematan energi dan gaya hidup ramah lingkungan. Jadi kita mengencourage anak-anak muda, sebenarnya semua tapi terutama anak muda, untuk bisa gimana caranya punya gaya hidup yang ramah lingkungan dan hemat energi kan untuk keberlanjutan juga. Oke. Kurang lebih begitu. Jadi nyambung nih sama sustainable living tadi, gaya hidup ramah lingkungan ya. Iya. Bener banget. Nah, kalau Mas Ipung nih, boleh dijelasin mungkin Trust Hero. Kalau Trust Hero sama gitu ya, sebenarnya kami juga global movement gitu. Tapi isu yang kami angkat adalah spesifik di isu-isu tentang sampah, terutama terkait dengan plastik gitu ya gitu. Yang kami yakini adalah untuk menyelesaikan masalah permasalahan plastik itu harus kita lakukan dari hulunya gitu, bukan dari hilirnya gitu. Jadi kalau ibaratnya bak mandi yang penuh gitu, yang kita lakukan adalah mengecilkan kerannya, bukan kemudian memperbesar bak mandinya gitu. Itu yang coba kami lakukan gitu. Dan ciri khas kegiatan kami adalah dengan melakukan aksi clean up rutin setiap hari Minggu. Tetapi clean up ini tidak sebagai pengganti petugas kebersihan enggak, tapi sebagai medium untuk edukasi sebenarnya. Oke. Lebih ke sana. Berarti bersih-bersih sekalian edukasi Edukasi, pengunjung yang ada di situ juga. Betul. Oke, menarik banget nih. Mungkin ada yang mau bergabung nih teman-teman, boleh banget ya. Boleh sekali. Dicek di Instagramnya, boleh diinfo nih Oke, Instagramnya. kalau Earth Hour Jogja sama Earth Hour Jogja bisa di-follow di situ, dan untuk yang Indonesianya EH Indonesia. Jadi nanti mungkin ada yang lihat dari kota lain gitu kan, tinggal dicek nanti di kota mana yang ada Earth Hour-nya, bisa gabung sama teman-teman di kota-kota lain juga. Betul banget. Kalau Trust Trust Hero, Hero juga sama, Trust Hero Yogyakarta gitu. Di beberapa kota di Indonesia juga banyak teman-teman dari Trust Hero yang lain gitu. iya bener banget. Nah pas banget langsung pakai kaosnya masing-masing nih ya. Woi, I'm Trust Hero sama 60 Earth Hour. Earth Hours. 60 berarti baca nih ya. Iya, 60 juga boleh. 60 juga boleh, bebas ya kita. Atau Swita ini ya. Swida, bener Orang Swida. Jawa, Jogja. Oke deh. Nah tadi kita udah sempat nyinggung dikit nih soal gaya hidup berkelanjutan atau sustainable living. Ini correct me if I'm wrong ya, takutnya salah atau gimana. Setauku nih, kalau misalnya gaya hidup berkelanjutan itu adalah bagaimana kita hidup dengan ramah lingkungan ya Kak ya. Iya. Dan agar nanti generasi-generasi selanjutnya juga bisa hidup dengan lebih nyaman di bumi kita ini, benar nggak sih Kak? Nah itu caranya ada banyak banget ya kayaknya ya. Banyak. Mulai dari yang susah sampai yang kecil-kecil ya. Betul. Oke, nanti kita bakal bahas, tapi mungkin aku penasaran dulu nih. Kalau misalnya kan Kak Ipung sama juga Kak Felix udah cukup lama ya kayaknya bergabung di komunitas lingkungan ini. Kalau Trust Hero sebenarnya di Jogja itu baru sekitar 2 tahun lah gitu. Kalau di Jogja masih juniornya Earth Hours. Earth Hour udah berapa lama nih kalau boleh tahu nih? Kalau di Jogja 2010 ya? 2010 pertama kali ada. Oh, 14 tahun. Ya. Jadi Wow. kakak tua gitu. Siapa mungkin yang nonton masih ada yang umurnya 14 tahun? Atau 2010 baru lahir jangan-jangan. Waduh, ya bener. Oke, tapi sebelum di Trust Hero udah berkecimpung juga. Oh ya, sebelumnya memang sudah secara pribadi memang suka kegiatan-kegiatan lingkungan gitu ya. Gitu.
Oke, nah mungkin boleh di-spill nih Kak, diceritain suka dukanya apa sih bergerak di komunitas lingkungan ini? Apalagi udah lama kan, pasti banyak nih asem, manis, garam, dan segala macam itu. Boleh Kak mungkin? Kak Kamu Ipung? dukanya, saya sukanya ya. Oh iya, boleh. Kalau suka Boleh. dukanya, kalau saya secara pribadi, sukanya lah gitu. Sukanya adalah kita bertemu sama teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Karena ketemu sama teman-teman sefrekuensi, otomatis istilahnya kalau charging energi itu diri kita kayak ke charging gitu. Kalau secara pribadi ya gitu. Oke. Dan kita juga akan bertemu sama jaringan-jaringan yang berkaitan sama lingkungan juga gitu, otomatis itu juga akan memperbesar gerakan kita gitu. Itu sukanya gitu ya. Kalau dukanya apa ya, karena ini isu lingkungan ya, isu lingkungan itu kadang dampaknya itu terutama kalau kami ya, karena berkaitan sama plastik, dampaknya itu tidak langsung kita rasakan. Ya kan, oke, dampaknya iya kan tidak saat ini kita rasakan, tapi mungkin 20-50 tahun yang akan datang gitu. Nah, karena itu jadi susah untuk kemudian menjelaskan kepada orang-orang, terutama kalangan yang memang secara pendidikan itu masih ini ya gitu. Itu rada susah gitu. Jadi butuh cara yang ekstra, butuh pendekatan yang ekstra, butuh strategi juga yang khusus gitu. Bener sih, bener. Langsung kepikiran kayak, emang kenapa kalau misalnya kita mungut sampah, besok juga kotor lagi, banyak yang mikir kayak gitu Banyak kan pasti ditolaknya. ya. Banyak ditolaknya kan. Berarti udah sering dapat penolakan nih? Oh, lumayan. Waduh. Lumayan. Oke. Tidak ditolak sih sebenarnya. Cuman ya kemudian kayak apa iya sih gitu, lebih ke sana sih gitu. Oke deh, nah kalau Kak Felix nih suka dukanya apa sih di Earth Hour Jogja? Atau mungkin dalam pergerakan lingkungan selama ini? Kalau di Earth Hour itu karena dulu saya dari yang sama sekali tidak paham tentang lingkungan dan memang bukan di bidang itu ya. Kalau pertama kali nyemplung tuh langsung di Earth Hour, jadi kayak kebetulan kok ya diminta tolong untuk menginisiasi Earth Hour di Jogja. Kemudian kami bikinlah, karena awalnya Earth Hour itu kan tidak direncanakan sebagai komunitas sebenarnya, karena dia gerakan. Jadi 2 tahun pertama mungkin misi kami adalah melakukan pemadaman lampu di ikon kota yang utama gitu. Jadi dulu kami mematikan tugu sebagai simbol komitmen bahwa kita bisa nih memadamkan lampu selama 1 jam sebagai bentuk kita berkomitmen untuk melakukan penghematan energi. Tapi ternyata setelah itu jalan beberapa tahun, peminatnya banyak. Jadi makin lama makin banyak gabung, terus terbentuklah komunitas gitu. Serunya adalah jadi selalu bisa up to date sih dengan isu-isu terkini, ketemu teman-teman juga, terutama kebetulan saya dari 2010 dan sekarang jadi kayak selalu dapat hal-hal baru dari teman-teman dari generasi ke generasi gitu istilahnya. Jadi banyak belajar juga gitu. Jadi tren-tren sekarang seperti apa tentang lingkungan. Kemudian kalau dukanya sih capek jelas. Terus apa ya? Ya tadi dapat penolakan, mungkin bukan penolakan, mungkin kayak disanggah kali ya. Kayak mungkin kalau sampah plastik tuh ngapain gitu. Ngapain kita nggak boleh pakai plastik. Kalau di Earth Hour mungkin kayak ngapain harus matiin lampu gitu. Emang ngaruh matiin lampu sejam. Apa efeknya? Dapat apa gitu ya? Ya benar gitu. Kita pasti semua komunitas lingkungan pasti mengalami hal yang sama. Pasti akan ada yang menyangkal gitu. Kalian ngapain sih repot-repot kayak gitu? Ngapain sih matiin lampu? Ngapain harus gini gitu segala macam? Dan efeknya memang nggak bisa kita lihat langsung. Jadi kalau saya bilang tuh orang-orang atau teman-teman yang ada di komunitas lingkungan itu semacam memperjuangkan sesuatu yang nggak nyata. Karena nggak bisa langsung dilihat. Kayak ngumpulin sampah plastik tuh terus apa efeknya gitu. Matiin lampu saja 1 jam apa efeknya. Nanam pohon itu juga nggak bisa kita langsung dipakai buat berteduh kan. Tuh berpuluh-puluh tahun sekarang baru kita lihat, oh ternyata pohonnya tumbuh subur, bikin lebih sejuk segala macam. Jadi kayak ya itu salah banyaknya. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya emang karena aksinya nih kita lakukan sekarang tapi dampaknya belum kelihatan langsung, jadi bikin susah mengedukasi ke orang-orangnya ya. Salah satunya. Salah Ya. satunya Salah satunya begitu. Padahal nih teman-teman, kalau misalnya kita melakukan aksi-aksi yang mungkin ngerasanya ini mah nggak seberapa, padahal dampaknya tuh bisa gede banget nggak sih Mas ke depannya? Ya. Itu makanya itu disebutnya sebagai gaya hidup berkelanjutan. Wah, itu tadi. Nah tapi aku juga mau nanya nih, kita punya banyak banget masalah lingkungan sekarang ini. Sampah, polusi. Kalau lagi kemarau, kekeringan,
Kalau lagi musim hujan banjir. Nah, iya kan itu kayak aduh kenapa sih? Nah, mungkin dari Kak Ipung sama Kak Felix juga punya nggak sih sebuah keresahan tentang isu lingkungan yang paling paling resah gitu. Ada nggak sih Mas? Boleh diceritain? Kalau dari saya sebenarnya tentang ketidakpedulian sih, karena mungkin tuh sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu, tapi kadang kita memilih jalur yang lebih cepat untuk tidak peduli gitu, misalnya kayak itu mungkin bukan wilayah saya, atau mungkin ntar aku matiin lampu 1 jam juga nggak ngefek, jadi ya udahlah gitu istilahnya. Aku ambil sampah yang ada di jalan, aku taruh tempat sampah, nggak ada yang lihat juga, mungkin gitu kan kadang-kadang. Jadi kayak ketidakpedulian yang kadang-kadang bikin hal ini makin menantang juga gitu. Makanya itu yang harus selalu kita kita remind lagi ke diri kita masing-masing bahwa kita itu sekecil apapun berbuat itu akan ada efeknya, dan itu kalau konsisten kan kita pasti akan menginspirasi orang lain, paling nggak yang di sekeliling kita dulu lah gitu. Tuh Kak Ipung juga gimana? Ininya lebih ke isunya ya. Iya, isunya yang lagi gitu ya. Sebenarnya hampir sama semuanya ya gitu. Jadi kalau kami itu kan fokusnya memang karena di isu sampah gitu ya. Itu ya yang menurut kami itu sangat meresahkan gitu ya. Kita bisa lihat di Jogja sendiri gitu. Tahun lalu TPA tutup ya. Tutup 2 bulan apa ya itu ya? Juli, Agustus, September kalau nggak salah ya. Iya kayak. Tutup 2 bulan itu seakan-akan itu kayak semua orang panik gitu ya. Betul. Semua orang panik, sampah di mana-mana. Benar. Yang awalnya cuma di sungai kan, Iya. jadi di jalan-jalan gitu. Yang Karena awalnya jadi cuma di sungai, panjang jadi di jalan. jalan-jalan gitu ya. Di mana-mana gitu. Itu pun masih terjadi sampai sekarang gitu. Jadi itu yang menurut kami sangat meresahkan. Kenapa gitu? Karena sampai kapanpun gitu kita akan diikuti oleh sampah. Selama kita masih bernafas, manusia itu akan selalu menghasilkan sampah. Tidak bisa dihindari gitu. Nah, masalahnya sampah itu kan dia sifatnya akan selalu mengikuti perkembangan zaman, akan selalu mengikuti peradaban gitu ya. Mungkin zaman nenek moyang kita gitu, kita tidak terlalu dipersoalkan soal sampah karena sampahnya materialnya organik, tinggal dibuang ke kebun beres, tinggal dikasih makan ayam beres gitu. Tapi sekarang kan enggak, muncul sampah baru yang namanya plastik gitu ya. Yang sangat susah terurai tentu saja, yang sangat susah diolah dan sangat diremehkan saat ini gitu. Belum lagi nanti ke depan kita nggak tahu, mungkin ada material yang lain juga gitu, yang lebih ngeri daripada dibandingkan plastik itu sendiri gitu. Itu sih kalau dari kami gitu. Bener sih, tadi bicara soal ketidakpedulian itu tadi, ini tuh sebenarnya langkah-langkah kita seperti keluar rumah, mematikan lampu, mencabut alat listrik, itu tuh mungkin ngerasanya sepele ya. Tapi kalau misalnya ketika kita sudah peduli, kita juga berarti sudah mengambil langkah untuk melestarikan lingkungan gitu ya Kak ya. Atau mungkin, iya benar. Atau mungkin seperti tadi yang dibilang sama Kak Ipung juga, ada sampah, banyak kita tidak tahu mengolahnya langsung dibuang begitu saja. Langkah-langkah yang menurut teman-teman kecil ini sebenarnya tuh bisa justru berdampak buruk gitu loh bagi teman kita. Makanya itu kita merayakan Earth Day Celebration ini. Nah, bicara soal Hari Bumi nih Mas, mungkin ada nggak sih makna Hari Bumi itu sendiri buat Kak Felix dan Kak Ipung itu? Makna Hari Bumi, Bung. Mungkin ini ya, itu harus kita amani setiap hari sebenarnya ya. Soal lingkungan itu, bumi ya terutama itu harus kita amani setiap hari gitu. Karena ini Hari Bumi, ya mungkin sebaiknya kita refleksi diri gitu ya. Posisi kita sebagai manusia gitu. Kita mau yang mana gitu. Karena kan begini sebenarnya, tanpa manusia gitu, itu alam bumi itu akan berjalan, tetap akan berjalan dengan baik gitu ya. Gitu. Tetapi sebaliknya gitu, tanpa alam yang sehat, tanpa bumi yang sehat gitu, manusia tentu saja akan kerepotan gitu. Jadi kita harus ngambil posisi itu. Kalau kita sadar bahwa sebenarnya kita ini sebenarnya yang membutuhkan alam, maka seharusnya yang kita lakukan adalah kita merawatnya, menjaganya gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, kalau Kak Felix mungkin ada pandangan tambahan? Kalau Hari Bumi Earth Day itu kan sebenarnya pada dasarnya manusia itu kan suka selebrasi ya, gitu. Sama seperti Earth Hour tuh kita ada setahun sekali switch off night, itu juga ada selebrasi, kayak ada seremonial yang memang harus diadakan, walaupun memang balik lagi tadi yang namanya
Earth Day itu harusnya setiap hari gitu, karena kan ya kita tinggal di bumi gitu, yang harus selalu kita rayakan kan sebenarnya. Tapi butuh momentum untuk ngingetin kita, menurut saya ya. Jadi kayak ada, kita orang ada Earth Day aja kadang-kadang kita nggak ngeh kan, nggak lupa kan, apalagi nggak ada gitu. Jadi menurut saya itu penting juga ada perayaan-perayaan seperti itu untuk ngingetin kita bahwa ingat lagi nih kita tuh tinggal di bumi, dan ya cuman ini aja kan. Ini nanti kalau bumi udah nggak ada tuh kamu mau ngapain gitu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya, untuk reminder kita juga bahwa ada nih namanya bumi yang kita tinggali dan memang harus diapresiasi lebih lagi, nggak cuman jadi tempat tinggal aja gitu istilahnya. Nah, iya benar banget nih. Jadi Tidak ada eksploitasi. nggak eksploitasi. Secukupnya aja sebenarnya kan. Secukupnya aja. Benar. Jadi Earth Day itu penting untuk mengingatkan kita, tapi tetap harus diresapi setiap hari ya. Diresapi. Diresapi nggak tuh? Aduh, bahasanya berat banget. Nanti berkurang kalau diresapi. Jadi intinya nggak perlu lah nunggu hari bumi untuk menjaga lingkungan. Jadi nggak, aku mau menanam pohon atau aku mau membuang sampah karena ini adalah hari bumi. Ya itu bagus, tapi kalau bisa setiap hari kenapa tidak? Atau lebih sering kenapa tidak gitu. Oke deh, nah tadi kita juga sudah beberapa kali menyinggung soal gaya hidup berkelanjutan itu tadi ya Mas, gaya hidup ramah lingkungan. Gimana sih pola hidup ramah lingkungan? Mungkin kan di sini teman-teman mungkin cuma taunya ya udah buang sampah pada tempatnya kayak gitu-gitu aja kan ya Mas. Mungkin ada nggak sih pola hidup berkelanjutan yang mungkin belum banyak disadari orang? Kalau sebenarnya kan tentang komitmen dan konsistensi kita ya. Karena kalau misalnya kita bicara berkelanjutan tuh sustainability, sustain itu berlanjut, ability itu kemampuan. Jadi kemampuan untuk bisa terus berlanjut. Jadi yang perlu diingat tuh kayak ini tuh bukan cuma tentang kita gitu, tapi tentang nanti manusia-manusia setelah kita, generasi setelah kita gitu. Jangan egois kita live for today aja gitu. Maksudnya kalau kita cuma hidup untuk hari ini kan kayak kita makan bungkus buang karena itu bukan urusan kita lagi gitu kan. Atau mungkin saya punya akses listrik, nyalain aja gitu. Besok urusan nanti kan nggak bisa kayak gitu. Jadi memang harus ada dari diri kita dengan konsisten dan dilakukan terus menerus tanpa harus kayak menunjukkan itu ke orang banyak kan sebenarnya. Karena kadang kita pengen kayak aku mau melakukan ini karena aku ingin diapresiasi orang gitu kadang-kadang gitu. Tujuannya udah lain lah ya. Tujuannya udah lain gitu. Tujuannya udah lain. Spiritnya harus ini kita lakukan karena kita mau, kita sadar dan kita nggak terpaksa dan kita nggak butuh apresiasi dari orang lain gitu sih sebenarnya. Kesadaran penuh. Sadar dari diri sendiri. Kesadaran penuh. Kalau Kak Ipung ada mau menambahkan mungkin? Pola hidup ramah lingkungan ya gitu kan. Itu kan sebenarnya perilaku gitu ya. Perilaku yang kita terapkan kepada diri kita gitu. Yang tentu saja perilaku itu tidak merusak lingkungan gitu. Intinya kan itu. Kenapa penting untuk tidak merusak lingkungan, yaitu tadi gitu, kaitannya sama keberlanjutan, sustainability gitu. Tidak mengancam kehidupan yang akan datang gitu. Dan sebenarnya kalau kita mau flashback ya gitu, kalau mau kita flashback nilai-nilai filsafat budaya kita itu kan sebenarnya budaya apa istilahnya, kalau teorinya budaya biosentris kan. Jadi budaya yang memang sangat berdampingan dengan alam secara holistik gitu ya. Dan itu masih kalau kita mau telusuri itu misalnya di Baduy lah gitu. Kalau kita main ke Baduy itu tidak ada sampah, hemat energi. Mereka juga secukupnya. Pola tanamnya juga tidak yang deforestasi merusak hutan itu tidak gitu. Belum lagi kalau kita misalnya menelusuri juga di misalnya kabupaten Timur Tengah itu ada suku Molo juga gitu. Yang menganggap bahwa air adalah darah mereka, hutan adalah rambut mereka, batu ada tulang mereka dan tanah adalah daging mereka gitu. Ini nilai filosofi mereka. Di Bali ada Trita Karana juga gitu kan, yang hidup berdampingan dengan alam secara baik, Tuhan dan manusia gitu. Di Jawa pun sama gitu. Nah, itu yang juga seringkali kita lupakan gitu. Jadi nilai-nilai dasar budaya kita gitu yang sesungguhnya gitu. Jadi kayak mungkin kembali mencari akar itu juga penting gitu, karena kan kalau kita bicara budaya itu sebenarnya kan itu sesuatu yang sangat filosofis dan dulu tuh bisa loh seperti itu, kenapa sekarang enggak gitu. Ya mungkin sekarang karena tantangannya beda ya, dengan segala macam modernisasi, tapi pasti akan ada nilai-nilai yang tetap masih bisa kita terapkan gitu zaman sekarang. Coba kayak misalnya dari manapun kita lah, kalau kita balik ke kearifan lokal tuh pasti ada value yang bisa kita ambil yang kaitannya sama lingkungan.
Bener banget nih, menarik banget nih. Jadi kita melihat kembali ke akar kita nih. Nah, bicara soal gaya hidup berkelanjutan ini, berarti kan sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita lakuin tadi itu ya. Misal membuang sampah, tadi sudah disebutkan, mematikan alat elektronik, lampu juga seperti yang Hemat dilakukan energi. Earth Hour. Hemat energi, bener Hemat banget. energi gitu. Hemat energi, terus naik transportasi umum, banyak banget. Jadi teman-teman di sini bisa seperti tadi yang disebutkan harus sadar diri dulu nih. Kalau kita tuh mau memastikan bumi yang kita tempati ini nyaman untuk kita dan juga generasi selanjutnya seperti itu. Nah, tapi kan soal konsistensi itu nggak semua orang punya ya. Itu yang repot. Nah, itu yang repot. Jadi Itu kadang PR-nya. bener banget. Kadang kita hari pertama, seminggu pertama, oke, aku akan bergaya hidup kelanjutan. Tapi ada juga ternyata di hari kedua, hari ketiga, 1 minggu setelahnya juga jadi keok gitu kan. Ini ya, bosen. Betul. Ada nggak sih tipsnya buat kita tuh tetap konsisten menerapkan gaya hidup berkelanjutan ini? Kalau kami biasanya ketika kami sosialisasikan itu, yang pertama yang pasti itu harus dimulai dari diri sendiri. Itu harus diyakini gitu ya, meyakinkan diri sendiri bahwa aku mau menjalankan gaya hidup ramah lingkungan. Yang kedua adalah nggak usah terlalu maksa dulu gitu. Jadi mulai dari hal-hal yang paling kecil aja, yang sederhana gitu. Dan memang harus punya target gitu. Misalnya gitu ya, kalau kami kan sosialisasinya 4 hal biasanya, 5 hal yang sederhana. Yang pertama adalah no sedotan plastik, bawa tas belanja sendiri, kemudian bawa tempat makan, tempat minum sendiri, bawa tumbler sendiri, kemudian bawa asbak atau tempat puntung rokok sendiri gitu. Nah, dari 4 ini kami minta kira-kira misalnya 1 bulan ini mana yang mau kamu challenge-kan pada dirimu gitu. Kalau misalnya no sedotan plastik, ya udah itu aja dulu gitu. Jadi jajan, beli es, tidak pakai sedotan, itu aja dulu gitu selama 1 bulan misalnya. Biar apa? Biar itu menjadi habit gitu, menjadi perilaku. Kalau sudah menjadi perilaku, nanti itu secara otomatis tubuh kita akan menolak gitu. Baru kalau sudah berhasil itu naik level ke selanjutnya gitu. Misalnya begitu. Sampai enggak pakai listrik PLN ya. Sinar Panel surya misalnya gitu kan. Tapi itu mahal juga gitu. Iya, bener. Oke. Kalau dari Kak Felix ada tips tersendiri nggak nih buat konsisten? Konsisten pembiasaan juga sih, maksudnya adalah pasti menantang di awal-awal. Kayak misalnya contohnya bawa tumbler gitu ya. Bawa tumbler tuh kayak biasanya kan kalau kita habis minum selesai kita buang kan, kita nggak punya tanggungan lagi kan. Kalau bawa tumbler tuh begitu diminum habis terus kosong tuh ngapain bawa? Itu kan kayak terus buat apa gitu. Padahal itu kan istilahnya kalau ya dihitung lagi kayak misalnya dari segi finansial aja gitu. Kita beli misalnya 5.000 kali berapa setiap hari beli. Itu bisa dihemat dengan kita bawa tumbler misalnya. Kemudian tumbler sekarang kayak macem-macem bentuknya kan bisa kita pilih. Gratisan juga banyak pasti akan dapatkan gitu. Jadi kayak membiasakan itu memang yang paling susah yang pertama. Jadi kayak 1 poin aja saya setuju sih. Misalnya kayak oke, coba konsisten bawa tumbler dulu aja. Nanti kalau misalnya udah masuk ke pola hidup kita, nambah lagi gitu misalnya, yang lain lagi. Oke, habis itu nambah lagi gitu. Dari 1 aja, nggak usah tiba-tiba oke, aku Langsung listnya 50 gitu ya. aku mau bawa tumbler, aku nggak mau pakai AC, aku mau jalan kaki, muntah nanti lama-lama gitu kan. Memang harus dikit-dikit, karena kan kayak gaya hidup atau pola hidup itu kan sesuatu yang sudah kita lakukan berulang-ulang bertahun-tahun kan dari kecil gitu. Dan untuk memodifikasi, mengubah itu memang susah, tapi bisa. Bukan berarti nggak bisa. Susah tapi bisa. Bener banget nih. Jadi misalnya kayak gerakan no waste itu kayak agak ekstrim ya kalau misalnya tidak sampah sama sekali. Ya, kayak itu lumayan. Kayak yang dibilang Kak Ipung tadi di awal, kita hidup pasti menghasilkan sampah ya Mas ya? Betul. Ya jadi kayak less waste dulu baru nanti pelan-pelan menuju zero waste itu tadi. Jadi dikit-dikit aja teman-teman, gak usah langsung ekstrim. Hari ini kita masih seperti biasanya terus tiba-tiba besok stop semuanya. Mungkin agak kaget jadinya malah gak konsisten ya. Nah itu tadi, terus aku juga mau nanya nih, mungkin di komunitas-komunitasnya kakak-kakak ini, ada nggak sih kayak mengenalkan cara hidup berkelanjutan itu sendiri, diagendakan atau rutin, bagaimana mungkin bisa diceritakan Kak? Ya itu tadi gitu, jadi kita mengsosialisasikan tadi ya, 5 hal tadi gitu, ditambah kita kampanyekan soal sampah selesai di rumah gitu. Bagaimana kita mengambil tanggung jawab, mengambil peran untuk menyelesaikan sampah kita gitu. Misalnya di jalan nggak ada tong sampah, ya harus kita bawa pulang sampahnya gitu.
Di rumah pun begitu, harus kita pilah gitu ya. Kita dorong untuk sampah organik itu selesai di rumah gitu. Nah, sisanya kan tinggal sampah-sampah plastik ya, yang atau non organik yang lain gitu. Itu pun ada yang bisa di store ke bank sampah, ada yang tidak bisa gitu. Nah, idealnya kan yang tidak bisa kan yang residu aja gitu, yang kita bisa store ke petugas-petugas sampah gitu. Idealnya begitu gitu. Itu salah satunya. Terus kami juga punya kampanye puasa plastik gitu ya gitu. Jadi bagaimana kita mengurangi ya, tentu saja mengurangi penggunaan plastik kita. Terutama kita tidak sama sekali anti plastik, tapi kita anti single use plastik gitu ya gitu. Jadi plastik yang hanya digunakan sekali. Makanya puasa plastik itu kami suarakan dilanjut dengan sistem guna ulang gitu. Bagaimana kita berbelanja itu pakai curah gitu ya, sistem curah guna ulang gitu. Itu sih gitu salah satunya. Di antaranya itu gitu. Oke, kalau di komunitas Earth Hour sendiri gimana, Kak? Pertanyaannya gimana tadi? Ada nggak sih kayak campaign atau Oke. mengedukasi anggotanya itu sendiri untuk gaya hidup berkelanjutan itu? Kalau itu jelas lewat campaign atau aksi-aksi yang kita lakukan. Tapi selain itu sebenarnya kayak standarnya, dan saya pikir di semua komunitas sekarang udah kayak jadi standar ya. Kayak misalnya kalau datang kami nggak akan menyediakan air minum dalam kemasan, Gitu ya. kami pasti akan membawa galon aja gitu. Nanti silakan bawa tumbler gitu. Kemudian makanan-makanan itu biasanya kalau dari Earth Tower tuh cari yang jajan pasar yang pakai bungkusnya daun pisang gitu, yang nggak pakai plastik, terus pakai tampah besar gitu. Jadi satu memang ambil, nggak yang sebisa mungkin nggak dus-dusan atau ada plastiknya gitu. Dan kemarin pas waktu switch off akhir Maret kemarin itu juga kami nyediain makanan, juga kami request sama providernya tuh kayak nggak usah pakai sendok plastik ya gitu. Kami juga deg-degan nih, karena biasanya kan kalau terima kotak makan kan udah ada alat makan ya gitu. Iya, Tapi benar-benar. ke teman-teman volunteer waktu itu kami bilang akan ada konsumsi, tapi silahkan bawa alat makan sendiri, atau kalau mau pakai tangan boleh terserah, tapi nggak akan ada sendok dan garpu. Nyatanya bisa gitu. Nyatanya bisa. Nyatanya bisa. Kadang harus kayak dipaksa gitu ya. Kalau udah dipaksa, udah di depan mata tuh pasti bisa lah. Bisa. Dan Kalau apa? Enggak, kalau misalnya kita kasih opsi, pasti akan lebih milih jalur yang gampang. Iya benar, betul. Ya. Nah, semua ini kan sebenarnya kalau kalau dari hierarki penyelesaian masalah sampah itu kan ada reduce sama recycle kan. Nah, yang dilakukan itu yang paling atas sebenarnya. Yang reduce dulu ya. Yang Reduce? yang reduce iya. gitu, menghindari gitu ya. Dan memang idealnya gitu, karena ini hierarki yang harus prioritas itu justru yang paling atas itu tadi. Reduce sama reuse. Masalahnya sekarang kita fokusnya malah justru pada di recycling semua ya. Gitu. Iya, iya. Kebijakan itu kan di recycling semua gitu, semuanya harus. Paling bener sih reduce. Padahal Atau paling bener ya tetap refuse tadi. Review. Nggak usah aja, Nggak usah nggak sekalian. usah dikurangi, nggak usah sama sekali gitu. Refuse, reduce, gunakan kembali. Gitu. Benar. Jadi sebenarnya ya itulah seperti yang disebutkan, balik lagi ke diri sendiri. Kadang harus dipaksa dulu ya, Iya. baru bisa. Nah, kadang ada juga nih rasa-rasa aku udah mencoba untuk ramah lingkungan, dan aku mau mengajak nih, misal Teman-teman pengen ya. ngajak teman kayak gitu. Cuma kan kadang susah ya. Ada tips lagi nggak nih? Ini Banyak tipsnya nih, kita berbagi banyak tips kepada teman-teman. Kadang soalnya jujur kalau aku sendiri sih, aku udah suka bawa tumbler nih misalnya, tapi kayak ngelihat temen masih gitu kayak pengen ngasih tahu tapi gimana gitu. Nggak enak lah ya. Nggak enak, tapi seharusnya kasih tahu aja ya kayak Kasih gitu. tahu Ya. aja nggak apa-apa. Tapi jangan, kadang gini, kita terlalu, ya Ekstrim ada, lah ya. Hah? Jangan terlalu ekstrim gitu. Iya, jangan terlalu ekstrim. Yang kalau ekstrim orang jadi malah males kan, benar-benar. males ketemu kita, males juga sama kayak misalnya, nggak usah sama itulah, dia aktivis banget gitu. Gitu kan, kadang-kadang itu kan, itu yang justru harus menurut saya harus diingat bahwa oke, katakanlah kita aktivis lingkungan, tapi nggak harus selalu seaktivis itu gitu. Karena kita butuh pendekatan yang soft juga kan ke teman-teman. Kayak misalnya nggak perlu harus tiba-tiba ngapain sih beli air minum kemasan gitu. Nggak usah pakai plastik bisa kali gitu. Kan sengak nggak enak ya, pasti malas. Julid banget gitu. Jadi harus memang pelan-pelan aja gitu, sambil kayak soft selling lah kalau marketing gitu kayak. Benar-benar. Jangan radikal gitu. Kalau makin radikal, Makin males ya. makin banyak yang malah males gitu. Malah males dan menurut kita saya. malah dianggap yang aneh. Oh iya Kita malah akan di-exclude, nggak akan
nggak Gak diajak usah sama lagi. itu, gak usah. Gitu. Lo tuh nggak diajak gitu. Yang jelas mulai dari ini sih, mulai dari lingkungan yang paling kecil gitu. Yang paling kecil itu artinya yang kita kenal gitu ya. Iya, Teman terdekat, keluarga terdekat, baru kemudian nanti membesar ke teman-teman yang nggak terlalu dekat gitu kan. Baru kemudian orang yang tidak kita kenal sama sekali gitu. Dan caranya itu tadi gitu ya. Ya dengan cara yang soft lah gitu. Dengan cara yang soft dan yang pasti karena kita yang mau ngajak, otomatis kita ini menjadi figur contoh. Kita harus mencontohkan. Betul. Gitu. Kita mencontohkan dulu, misalnya kita setiap pergi sama teman misalnya yang itu gitu, kita selalu nusudutan plastik, itu nggak usah dijelaskan, dia nanti pasti akan nanyain gitu. Oh iya, benar. Kok kamu nggak pernah pakai sedotan plastik ya gitu? Ya karena begini, baru kita jelaskan. Itu akan lebih enak, lebih mudah untuk diterima gitu. Betul. Ini chill aja lah, nggak Iya. usah radikal-radikal banget ya. Nggak usah radikal. Tapi bener Kasih sih. kasih contoh. Betul. Jadi kita kasih contoh, santai aja, nggak usah yang radikal banget kayak wah menghakimi gitu kan, males juga ya. Soalnya kita sebagai individu juga kan kalau dihakimi tidak mau juga kan. Betul banget nih. Nah, kita sampai ke pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, lebih ke mungkin aku mau minta statement penutup dari perbincangan kita. Mungkin dari Kak Ipung dan Kak Felix juga ada nggak sih pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin mau melakukan gaya hidup yang berkelanjutan ini, bisa disampaikan mungkin Kak? Harus dimulai. Harus dimulai. Harus dimulai gitu. Kalau tidak dari kita yang memulai, siapa lagi? Gitu. Betul. Dan kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Jadi harus segera dimulai. Itu sih. Dan Sebuah statement. tambahan lagi, sampah itu, ya kalau saya ya, sampah itu harus menjadi tanggung jawab masing-masing. Gitu. Jadi wong kita yang memproduksi sampah kita kok, masa ya tanggung jawabnya dikasih orang lain kan gitu. Jadi sampahku tanggung jawabku. Itu sih. Betul banget. Jadi kadang kalau misalnya kita habis jajan nggak nemu tempat sampah nih, misal bawa aja lah, nggak seberat itu kok ya kan ya Mas ya. Nggak berat. Jadi mulai dulu, harus mulai tadi kalau misalnya katanya Kak Ipung. Oke deh, lanjut ke Kak Felix, ada mungkin statement? Copy paste. Copy paste. Kalau dari saya sebenarnya sama sih sebenarnya. Ya perlu diingat kayak kita tuh punya pilihan gitu. Kita punya pilihan yang bertanggung jawab dan kurang bertanggung jawab gitu ya. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Dan perlu diingat kayak kita yang bisa melakukan hal baik gitu. Kita nggak perlu nyuruh orang, kita dulu aja gitu. Jadi kita dulu lakukan dan konsisten gitu sih. Dan gabung ke komunitas lingkungan itu membantu sih. Ya. Apapun, banyak kan komunitas lingkungan Itu sekarang. akan menguatkan niat. Betul, jadi kita nggak sendiri nih. Iya, kita Ada nggak teman-teman sendiri. yang satu frekuensi yang bisa ngasih semangat juga dan ngingetin kita bahwa oh kita harus begini nih gitu. Jadi gabung aja, banyak kan komunitas lingkungan dan saya yakin ujungnya sama sih semua komunitas lingkungan adalah kehidupan berkelanjutan kan gitu dan tentang menangani global warming juga. Pada akhirnya lingkungan yang kita perjuangkan. Jadi pilih aja mana yang paling srek, yang Paling sesuai lah. sesuai, yang kena di hati, nah itu gabung aja gitu. Bener banget nih, jadi join ke komunitas lingkungan juga bisa menjadi salah satu cara, jadi nggak usah ragu, bisa langsung bergabung. Ada banyak tadi seperti yang disebutkan Kak Felix. Selain Trash Hero, ada juga Earth Hour, dan juga komunitas-komunitas lain. Tinggal pilih deh mau yang mana, ada di kota kalian, silahkan join. Bener Betul. ya Mas ya? Nah, karena tidak terasa, kita sudah sampai ke statement terakhir tadi. Aku mau ngasih tahu info nih buat Sobat Yorsay yang udah nonton. Aku mau kasih tahu ada Earth Day Competition. Weh. Di belakang nih ada Yorsay Earth Day Competition. Ada logonya loh. Ada logonya Trash Hero juga. Mantap. Nah, abis ini mungkin bakal ada Earth Hour juga. Nah, Earth Day Competition ini jadi kita dalam rangka Hari Bumi itu ngadain sejumlah kompetisi. Jadi ada 3 kompetisi. Ada artikel, poster infografis, dan juga video singkat atau video TikTok. Untuk panduannya, gimana sih caranya? Teman-teman bisa langsung akses di bit.ly/panduan Yorsay Earth Day. Bisa dilihat sini, nanti juga untuk info selengkapnya teman-teman bisa cek di Instagram kami di @yorsay_id. Raih total puluhan, nggak sampai puluhan, salah. Raih total jutaan rupiah jika kamu jadi pemenang dari Yorsay Earth Day Competition. Wuhuu. Wah, makasih loh supportnya. Seneng deh aku dikasih tepuk tangan. Nah, ini kita tunggu sampai 24 April ya teman-teman ya. Dan karena tidak terasa nih, tadi kita udah ngobrol panjang banget ya Mas. Panjang.
panjang, udah banyak tips dan triknya juga dari Kak Ipung dan juga Kak Felix. Jadi harus kita akhiri nih. Tapi jangan sedih, teman-teman kalau misalnya mau dapat info, mungkin mau bergabung ke komunitasnya Trash Hero dan juga Art Hour, bisa banget ya Mas ya? Bisa banget Boleh. langsung datang di kegiatan kami Trash Hero. Oh, ada syarat-syarat khusus gitu? Nggak ada. Oh, Tinggal jadi- datang aja, penuh semangat, dah cukup itu. Oh, mantap. Art Hour juga sama ya? Datang aja dulu. Datang aja Itu yang dulu. jadi tantangan pokoknya. Datang dulu lah. Baru setelah itu kita ngobrol. Iya. Bisa diobrolin ya. Betul, semua harus dimulai. Mulai aja dulu. Datang aja nggak apa-apa. Banyak Datang teman aja. kok pasti. Betul. Langsung aja tuh, boleh. Atau cek Instagramnya tadi ya, ada di Iya. @hero, Trash Hero Yogyakarta. @trashhero Yogyakarta dan juga Earth Hour Jogja. betul Art Hour Jogja. Dan info-info selengkapnya terkait Yourse bisa kamu dapatkan di @yourse_id. Kita juga banyak banget kegiatan, teman-teman boleh banget join, boleh banget nonton. Begitu tidak terasa, jadi sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat Kak Ipung dan Kak Sama-sama. Felix. Terima kasih. Untuk selanjutnya, nantikan Yourse Talk dengan materi-materi atau pembahasan unik yang luar biasa. Terima kasih. Aku Hiromi, pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.